Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gua bakalan ngasih salah satu contoh penerapan Python basic yang tentunya bakal berguna banget gitu buat lu pakai. Nah, di sini case-nya adalah tadi malam gua dikirimin rekam audio dari teman gua ya, dan formatnya itu harusnya MP3 gitu. Dan ini ternyata formatnya itu .dat, .unknown gitu. Jadi file ini tuh nggak akan kebaca oleh CapCut gitu. Dan kalau lu nanya kenapa gue nggak konversi online, tadi udah gue coba. Tapi ini jumlahnya 40 dan itu terbatas ya, disuruh bayar gitu. Dan karena kita bisa pakai Python, kenapa kita nggak pakai Python aja gitu. Oke, jadi case-nya adalah gue bakalan ngubah si file ini formatnya menjadi MP3 ya. Lebih tepatnya rename file nih. Jadi caranya itu gini. Ini lu jadiin satu folder buat file yang bakalan kita rename, terus lu bikin terus lu masuk ke VS Code dulu deh. Lu masuk ke VS Code ya. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, lu bikin file baru, terserah format. Formatnya Python ya tentunya ya. Terserah, maksudnya terserah lu mau make Python kayak gini atau make PyYNB atau make Jupyter Notebook. Tapi kalau gue lebih suka pakai Jupyter Notebook ya, karena lebih mudah gitu nge-tracking kodenya. Jadi caranya gini, oke, jangan lupa pilih VNV-nya ya. Jadi caranya lu pakai import library OS dan import library sutil ya. Waduh, malah gue ketik. Dan import library sutil gitu. Nah, gunanya apa? Yang pertama OS ini untuk manipulasi directory kita. Terus untuk sutil juga untuk manipulasi directory gitu. Tapi OS ini terbatas ya. Sedangkan sutil kita bisa copy file atau mindahin file gitu. Oke, kita jalanin kodenya. Kalau udah kita tambahin line baru, kita bikin yang namanya directory. Oke, pertama kita bikin mungkin kita buat directory buat nampung filenya nanti yang udah kita konversi gitu. Nah, gini namanya ya. Oke, kita udah buat foldernya di sini buat nampung file yang bakalan kita ubah namanya. Terus kita bikin line baru, kita bikin variabel directory input ya. Directory input itu kita bisa ke filenya yang voiceover ya. Terus kita pencet Ctrl Shift C. Terus di sini tambahin R atau raw string ya ini. R itu raw string. Terus kita copy. Nah, kalau udah kayak gini udah bisa. Terus directory outputnya juga kita tambahkan. Nah, ini udah ada ya. Mirip kayak tadi tempatnya, tapi kita ubah di sini jadi voice over MP3. Terus kita jalankan. Kalau udah kayak gini kita bikin lagi yang namanya list files sama dengan os/dir ya, udah. Jadi ini buat ngebaca semua file yang ada di directory kita, directory input ya di sini. Nanti dibaca semua tuh. Oke, kalau nggak percaya mungkin kita coba pakai perulangan for file in flash files. Ini bisa kita print file. Oke. Nah, ini kita baca semua ya untuk filenya. Dan cara bikinnya, cara rename-nya adalah kayak gini. Pertama lu bikin path inputnya, yaitu directory input plus slash ya plus file. Ini path input. Kalau
kita cek dulu pertama, jika dia mungkin .dat.unknown, sebetulnya nggak perlu kita cek ya, bisa aja gitu. Tapi mungkin biar lebih proper aja kita cek dulu apakah benar semua filenya itu tipenya ini gitu. In file, kalau emang benar kita bakalan bikin variabel baru yang namanya rename dulu, rename file. Rename-nya berarti file.replace ini ya, file.replace .dat.unknown kita replace jadi mp3. Terus kita bikin path output itu sama dengan dir output plus slash plus rename file. Oke, kalau dari ini tinggal sutil dot kalau lu mau pindahin filenya lu pakai move, tapi karena gua nggak mau pindahin filenya, gua pakai copy aja. Jadi gue copy ya, path input kita isi dengan path input dan path output. Jadi kalau kita lihat di sini lebih copy itu perlu src dan dst ya, atau source-nya dan tujuannya gitu. Kalau udah kayak gini bisa kita print kalau buat memastikan. Print f mungkin ya, file has been copy from kosan bikin aja renamed file gini ya mungkin, atau path output ya, path output ya yang kita jalankan ya. Udah, file has been copy dari sini ke sini. Oke, kita coba buka dari sini dah biar enak. Dari voiceover ini nggak ada perubahan, tapi di bagian voiceover mp3 kalau kita cek ini filenya udah berubah ya, jadi mp3 semua. Dan ini bakalan kebaca gitu sama si CapCut ya, karena CapCut itu nggak bisa membaca ini ya, nggak bisa baca format ini. Kalau udah kita ubah kayak gini dia bisa baca. Dan mungkin itu aja dari gua ya buat contoh penggunaan basic Python ini. Sebetulnya ini basic tapi jarang orang-orang tahu, dan ini bakal kepake gitu dalam case sehari-hari gitu. Misalkan lu ngalamin hal yang sama kayak gua, itu bakal kepake gitu. Mungkin sekian dari gua, thank you udah nonton ya.